Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Ustaz semuanya? Alhamdulillah tetap semangat walau belajar di rumah. Baik, Anak Ustaz, untuk pelajaran kita hari ini tematik tema 1 halaman 2 sampai 4. Materinya yaitu menemukan ide pokok paragraf. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting, serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan doa belajar, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wa amalan mutaqabbala. Untuk mengawali pertemuan kita, Ustadz mempunyai sebuah pertanyaan, yaitu apa itu ide pokok? Mungkin untuk pertanyaan ini, anak-anak Ustadz sebahagiannya mungkin sudah ada yang tahu apa itu ide pokok. Ya, langsung saja Ustadz jelaskan apa itu ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama ataupun gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut, yang disebut dengan kalimat penjelas. Nah, untuk menemukan ide pokok, kita harus mengetahui langkah-langkahnya. Di mana langkah-langkah dalam menemukan ide pokok itu ada 5. Langsung saja yang pertama yaitu baca seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal atau akhir, dan bisa juga di awal dan akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Nah, dengan mengetahui langkah-langkah dalam menemukan ide pokok, tentu saja akan memudahkan anak-anak Ustadz dalam mencari ide pokok dalam setiap paragraf. Langsung saja kita lihat contohnya. Nah, di mana di sini ada sebuah teks, saya bacakan saja teksnya. Mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Kenapa? Jika kekurangan cairan kita bisa terkena dehidrasi. Nah, saat dehidrasi, konsentrasi kita berkurang dan badan kita juga akan terasa lemas. Nah, dari teks tersebut bahwasanya kalimat utamanya adalah mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Dari kalimat utama tersebut dapat kita peroleh ide pokoknya, yaitu pentingnya mengatur pola minum air. Yang perlu anak Ustadz ingat, bahwasanya ide pokok bukan berbentuk kalimat, karena ide pokok hanya mengambil inti dari kalimat utama tersebut. Kemudian contoh selanjutnya, di sini ada sebuah teks, yaitu teksnya ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Caranya dengan melihat warna urin kita. Jika urinnya berwarna kuning pekat, itu tandanya kekurangan cairan. Namun, jika warna urin kita putih, itu tandanya cairan dalam tubuh kita sudah cukup. Langsung saja, paragraf tersebut mempunyai kalimat utama. Ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Dapat kita simpulkan, ide pokok paragraf tersebut adalah cara mengetahui keadaan cairan di tubuh. Nah, anak Ustadz, dengan contoh ini mungkin
dapat menguatkan pemahaman anak-anak Ustadz tentang bagaimana cara kita menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Kemudian, dari materi kita ini, bahwasanya Allah juga sudah mengatakan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Muzadalah ayat 11, yang mana artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, dari ayat ini bahwasanya kita diminta untuk sering banyak membaca sehingga kita dapat menambah ilmu pada diri kita. Selanjutnya, sebelum Ustadz akhiri pertemuan kita ini, Ustadz ingin Ananda semua mengerjakan tugas di rumah, temukan ide pokok dalam setiap paragraf dari teks bagaimana jagung berkembang biak, yaitu di halaman 2-4. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, menolak menyerah. Dan tak lupa pula kita tutup pertemuan kita ini dengan lapaskan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.